Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Rafif dengan nomor pokok mahasiswa 43182100080. Kali ini saya akan menjelaskan mesin penyangrai kopi untuk UMKM. Proyek ini ditujukan pada UAS mata kuliah Proyek Rekayasa dan Pengembangan Produk 2. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Agus Wandi STMT selaku dosen pada mata kuliah Proyek Rekayasa dan Pengembangan Produk 2 karena telah memberikan proyek ini agar bisa dibahas oleh kami, para mahasiswanya. Oke, mari kita masuk ke presentasi saya. Latar belakang. Minuman kopi merupakan salah satu jenis minuman yang memiliki cita rasa yang sangat khas. Dengan cita rasa yang khas ditambah dengan adanya pengaruh fisiologis kesegaran, setelah minum kopi banyak diminati oleh konsumen seluruh dunia. Penyangraian kopi bisa dilakukan secara terbuka atau tertutup. Penyangraian secara tradisional umumnya dilakukan secara terbuka dengan menggunakan wajan yang terbuat dari tanah kuali. Penyangraian kopi secara tertutup dengan menggunakan mesin-mesin yang harganya cukup mahal seperti batch roaster, sehingga sering tidak terjangkau oleh industri kecil yang modalnya terbatas. Baik, di sini ada data konsumsi kopi Indonesia pada rentang tahun 2016 hingga tahun 2021 oleh Kementerian Pertanian pada data yang dihimpun pada tahun 2018. Bisa dilihat sini datanya. Mengacu pada prediksi konsumsi kopi hingga tahun 2021, para pengrajin kopi di daerah penghasil yang masih skala UMKM harus terus berkembang dengan menambah tingkatan produksi biji kopi dengan yang kualitas baik. Masalah yang diangkat dan solusi. Permasalahannya adalah saat ini teknik penyangraian kopi yang dilakukan oleh pengrajin kopi di UMKM kurang memperhatikan beberapa faktor-faktor sehingga kalah bersaing dengan industri besar dan memiliki cita rasa yang berbeda. Faktor sebelum penyangraian adalah keseragaman ukuran bahan baku biji kopi yang kurang diperhatikan. Faktor penyangraian pada mesin kopi yang digunakan masih sederhana tanpa dilengkapi kontrol suhu, banyak panas yang masih terbuang sehingga tidak efisien bahan bakar, serta pengadukan yang kurang seragam. Solusinya, dengan melihat uraian di atas, maka kita perlu untuk memperbaiki teknik penyangraian kopi, khususnya di daerah penghasil biji kopi. Dengan memperbaiki teknik penyangraian mulai dari persiapan bahan baku, proses penyangraian, dan cara membuat mesin penyangrai kopi yang memberikan keseragaman kematangan lebih baik, suhu pemanas bisa diatur, lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar menggunakan kompor LPG, dan memberikan tutup pada silinder atas dan kemudahan penanganan setelah keluar dari silinder penyangrai. Teknologi pada alat mesin atau alat pesaing yang ada bisa dilihat pada pesaing pertama dengan spesifikasi sedemikian. Baik, untuk pesaing kedua kita bisa lihat ada spesifikasinya. Untuk pesaing ketiga ada spesifikasi sebagai berikut. Kita masuk ke kelebihan teknologi yang ada. Untuk pesaing pertama kita bisa lihat di sini ada kelebihannya dengan waktu penyangraian yang cepat. Untuk penyangraian yang cepat dengan tegangan listrik yang terbilang rendah, kapasitas penyangraian cukup besar. Lalu untuk pesaing yang kedua kita bisa lihat kapasitas penyangraian cukup besar, memiliki tenaga yang cukup besar, mesin digorong modern. Untuk pesaing yang ketiga, dimensinya tidak terlalu besar, sehingga tidak memakan banyak ruang. Dan sisanya bisa lihat. Kelemahan teknologi yang ada pada pesaing yang pertama terbilang cukup mahal, memerlukan daya yang cukup besar, perawatan yang cukup sulit. Pesaing yang kedua, dimensinya besar, cukup memakan banyak ruang, kecepatan penyangraian cukup lambat. Perawatan yang cukup sulit, kapasitas produksi perawatan yang cukup sulit. Rencana atau teknologi atau mesin alat yang dikembangkan. Mesin penyangrai biji kopi dengan bahan utama plat stainless yang digunakan sebagai tempat atau wadah penggorengan. Wadah penggorengan berbentuk silinder. Agar kematangan kopi sangrai seragam, maka perlu dilengkapi dengan alat pengaduk. Nah, inilah yang bisa menyeragamkan nanti kematangan kopi, biji kopi agar sama. Dengan spesifikasi sebagai berikut. Ada dimensi rangka, silinder kapasitas, mengaduk spiral, kemudian penutup silinder bagian atas. Oke, sini ada tabel demand and wishes dengan dimensi sekian, panjang sekitar 90, lebar sekitar 65 cm, tinggi sekitar 80 cm, dengan tingkat kebutuhan demand atau wishes sebagai berikut. Sini ada
untuk materialnya, lalu perawatannya, lalu di sini ada produksinya. Baik, kita lanjut. Di sini ada untuk energinya, lalu di sini ada untuk sinyal, di sini untuk transportasi atau kayak kita alat ini bisa dibawa kemana-mana atau memudahkan lah dalam distribusinya. Ada struktur fungsi keseluruhan, fungsi utama, lalu di sini ada input, proses, lalu output. Ini adalah contoh dari black box, di mana energi listrik lalu masuk ke dalam proses, lalu menjadi energi gerak, energi gas, lalu menjadi energi panas, biji kopi yang belum disangrai, lalu menjadi biji kopi yang sudah disangrai. Signal on, lalu signal off. Dengan keterangan adalah sebagai berikut: E adalah energi, M adalah material, S adalah sinyal. Komponen-komponen teknologi atau mesin alat yang dikembangkan. Rangka harus kuat untuk menahan semua komponen tersebut pada saat tidak ada beban maupun ada beban berupa biji kopi yang akan disangrai. Bahan yang digunakan untuk membuat rangka terbuat dari besi kotak berlubang atau hollow berukuran. Lalu di sini ada gambar pengaduk biji kopi dan silindernya. Tempat dari pengaduk biji kopi itu sendiri ada di sini tempatnya. Mesin penyangrai biji kopi ini memiliki sebuah pengaduk yang terletak di dalam silinder biji kopi. Ini bertujuan untuk tingkat kematangan biji kopinya lebih merata ya. Lalu di sini ada fungsi dan mekanisme kerja teknologi mesin alat yang dikembangkan dengan fungsi sebagai berikut: motor listrik, gas LPG, silinder, saluran udara, dudukan gearbox. Lalu di sini ada kompor gas, dudukan kompor, penutup atas dan cerobong, pengaduk silinder. Oke, kita masuk ke mekanisme kerjanya. Di sini ada biji kopi mentah, lalu masuk ke proses feed in, lalu ada prepare. Kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu cylinder rotating and given a heat. Lalu masuk ke control, feed out, dan akhirnya biji kopi matang. Lalu kita bisa kembali lagi ke proses awal dari feed in. Oke, untuk struktur subfungsi, untuk proses masukkan biji kopi, ya kita menggunakan energi listrik dari motor listrik yang menggerakkan gearbox, lalu gearbox memindahkan gerak pada poros silinder, lalu silinder berputar pada penyangrai kopi. Nah, pada saat bersamaan ini kita juga akan memasukkan energi panas dari kompor gas yang menghasilkan panas pada silinder, bisa dilihat. Lalu uap panas seiring berjalannya waktu akan keluar dari cerobong, lalu kita bisa menghasilkan biji kopi yang telah matang. Tabel solusi fungsi, di sini kita bisa melihat ada 3 varian dari produk dengan penggerak, pengaduk, saluran biji kopi sebagai berikut. Lalu ada transmisi, switch on atau off button, rangka. Lalu di sini kita hasilkan adalah varian 1 dengan A, B, A1, B2, C3, A4, B5, A6, lalu diikuti dengan varian 2 atau varian 3. Di sini saya masukkan sketsa varian konsep pilihan saya. Lalu kita masuk ke pohon objektif. Di sini ada mesin penyangrai kopi dengan perawatan, operasi, komponen. Di sini kita jumlahkan ya semua hingga ada hasilnya di sebelah kanan semua. Kita jumlahkan. Lalu di sini ada tabel evaluasi dengan kriteria seleksi. Ya, ada di sini kemudahan, biaya perawatan, mudah dioperasikan, kapasitas, mudah didapat, mudah dibuat. Lalu semua kita jumlahkan dengan B. Kita jumlahkan pada bawah. Lalu ada varian 1, varian 2, varian 3 dengan M, BM, M, BM. Dengan keterangan B itu adalah bobot, M itu adalah point analisis, BM adalah hasil pembobotan dari analisis. Kita jumlahkan semua lalu kita hasilkan dan terpilihlah nilai tertinggi ada pada varian 1. Di sini ada gambar 3D varian terpilih saya, di sini ada gambar 3 dimensinya, di sini ada etiket dan bill of materialnya atau BOM. Kita bisa lihat ya di sini keterangannya ada pada penunjukan sketsanya, letak-letaknya. Lalu di sini ada hopper, penutup penampung biji kopi, pengaduk biji kopi, silinder menampung biji kopi, puli, rangka, cerobong asap, belt. Lalu kita masuk ke SOP atau Standard Operating Procedure. Kita di sini ada mulai persiapan, pembuatan, pemeriksaan.
dengan langkah-langkah sebagai berikut. Bisa dilihat ada langkah-langkahnya. Lalu di sini ada hopper. Bisa dilihat juga langkah-langkah pembuatannya. Di sini ada penutup penampung biji kopi. Lalu ada pengaduk biji kopi, silinder penampung biji kopi, cerobong asap. Lalu kita masuk ke proses OPC atau Operating Procedure Chart. Gambarnya saya masukkan di slide berikutnya. Di sini kita lihat ini yang bulat keterangannya untuk proses, lalu di sini yang kotak adalah untuk pemeriksaan, dan yang kotak dan bulat ini adalah proses perakitan. Dengan kita lihat di sini ada kaki-kaki meja, kita buat dulu dengan 2 proses, mengukur dan mengurangi ukuran. Kita lihat di sini ada kaki meja, lalu ada penyangga panjang, penyangga pendek. Kita rakit dulu, kita satukan dengan las listrik. Lalu ini juga penyangga motor, penyangga pendek motor, kita rakit juga menggunakan las listrik, kita satukan. Lalu kita masuk ke hoppernya. Hoppernya ada 3 proses dan satu pemeriksaan. Kita masukkan kita rakit juga langsung. Lalu kita masuk ke bagian intinya pada cerobong asap. Ada 4 proses dengan mesin potong atau shearing, dengan mesin bending, dan pelubangan dengan drilling. Lalu selanjutnya kita masuk ke penampung biji kopi dengan proses sebagai berikut. Penampung biji kopi, lalu kita perakitan, kita menggunakan las listrik juga. Setelah ini semua dirakit, kita satukan dengan yang tadi kita awal. Kita masuk ke perakitan dengan merakit mur, lalu proses diakhiri. Ini adalah proses pembuatan mockup. Ada foto saya sedang melakukan proses pembuatan mockup. Lalu ini mockup yang saya hasilkan. Di sini ada cerobong asap, silindernya. Bisa lihat ini ada hoppernya. Di bawahnya ini agak kurang kelihatan ya, ada tempat saluran untuk setelah biji kopi selesai disangrai. Lalu di sini ada pulinya, ada porosnya. Lalu di sini ada beltnya. Motornya saya menggunakan dinamo 12 volt dengan dayanya kita menggunakan baterai 3,7 volt sebanyak 2 buah. Lalu sini ada daftar referensi. Oke, terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Selanjutnya kita akan menyaksikan video dari demonstrasi mockup saya. Nanti saya akan lampirkan juga videonya setelah ini. Mari kita saksikan video dari demonstrasi mockup saya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya tentang mesin penyangrai kopi untuk UMKM. Dan terima kasih juga telah menyaksikan video demonstrasi saya tentang mockup saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.